Assalamualaikum teman-teman. Saya masih di Pasar Prambanan dan saya ingin menjawab pertanyaan subscriber kemarin. Suruh dibuatkan video bagaimana cara memilih kenari bahan yang bagus dari usia dini teman-teman. Dan kemarin WA saya nggak saya jawab, cuma saya bilang nantikan video berikutnya. Saya bilang gitu teman-teman. Di depan kalian ini banyak paut di tempatnya Mas Ule teman-teman. Ini banyak paut. Ini dia teman-teman, banyak paut ya kan. Ini paut AF, AFS dan F1 rasmi ada teman-teman. Dan saya kemarin membahas memilih paut yang gampang bunyi gitu teman-teman. Dan kali ini saya sedikit beda dan pembahasan saya juga sedikit beda teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan subscriber kemarin untuk bagaimana cara memilih kenari yang bagus dari paut, kita balik pertanyaan ke subscriber dulu, ke kalian dulu. Kalian melihara kenari buat apa dulu teman-teman? Kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama untuk rumahan, yang kedua buat pejantan, yang ketiga buat prospekan lomba teman-teman. Begitu kira-kira. Untuk main kenari mungkin mengamini 3 kelompok tadi teman-teman. Kita bahas satu persatu. Untuk rumahan itu biasanya itu dia istilahnya tidak berpengaruh ke warna, yang penting gampang bunyi. Untuk rumahan, untuk melihara kenari dari paut dan dia bunyi aktif pasti suka sekali, dan biasanya tidak mandang warna. Dan untuk yang berkantong tebal mungkin yang besar gitu kira-kira. Yang kedua, kelompok yang kedua itu tujuan buat apa ya, istilahnya buat pejantan teman-teman. Untuk pejantan saya rekomendasikan yang apa ya, istilahnya panjang. Tapi tentukan kalian mau cetak yang postur atau mau cetak materi. Kalau kalian mau yang postur, pilihlah yang kayak gini teman-teman. Ini ada contohnya bosku. Sebentar, kita suruh naik. Nah ini dia bosku. Ini postur. Ini rekomendasi kalau kalian buat pejantan dan mencetak postur. Untuk kalian yang mau mencetak big size, dan itu nanti kaitannya dengan materi lapangan, ini kayak gini teman-teman. Kalian lihat, dadanya besar sekali, bidang dadanya besar teman-teman, dan kakinya enggak terlalu panjang, ini pendek kakinya teman-teman. Ini buat pejantan mau cetak size, biasanya kayak gini, istilahnya nyemlek. Kita bahas dari kenari buat pejantan yang postur teman-teman. Pejantan postur ada keunggulan, nanti anaknya juga bagus-bagus postur-postur teman-teman, dengan catatan betinanya harus tepat. Dan biasanya betinanya juga dikasih yang bulu-bulu tipis teman-teman, bisa dengan bulu tebal. Tapi untuk kualitas, kalau saya mending yang kayak ini teman-teman. Nah ini dia, bodinya nyemlek, nanti cetak size teman-teman. Nah ini dia, ini besok cetak size. Emang bentuknya wagu, tapi nanti anaknya size-nya besar-besar teman-teman, dan bisa dikawinkan dengan betina-betina yang kurang lebih bodinya sama, yang nyemlek, buat dada besar dan panjang. Dan saya rekomendasikan intinya panjang dulu kalau milih pejantan teman-teman. Itu nanti berkaitan dengan body.
Kalau bodi anaknya kecil dan pendek-pendek itu nanti juga lakunya kurang bagus teman-teman. Begitu kira-kira. Nah ini kan postur juga bagus teman-teman. Ini juga ideal buat pejantan. Nah ini dia. Nah ini yang oranye tadi, posturnya kayak gini teman-teman. Dan ini cuma AFS teman-teman. Untuk harga di tempat Mas Ule yang lapak di Pasar Prambanan, ini orangnya. Nanti saya kasih di nomor deskripsi teman-teman. Nah di nomor deskripsi nanti ada nomor Mas Ule, bisa kalian tanya-tanya teman-teman. Dan Mas Ule ini bisa kirim-kirim dan amanah juga. Nah ini dia teman-teman, bodi kesukaan saya kayak gini, nyemlek. Dan untuk kalian yang mau konsumsi lomba teman-teman, ini dia. Nah ini dia teman-teman, untuk konsumsi lomba saya rekomendasi yang bon itu tadi teman-teman. Nah ini sebentar, masih ditutupi sama yang barong ini bagus. Ini cuma AFS teman-teman. Nah ini yang bon ini juga bagus. Dari segi warna kayak gini juga gampang bunyi teman-teman. Dia itu punya karakter bulu apa ya namanya, kalau saya ini karakter kasar teman-teman. Nah ini, dan ini juga rekomendasi buat pejantan juga bagus teman-teman. Nanti juga membentuk anakan dengan karakter bulu kasar. Nanti ada sebentar, ada contohnya dengan bulu halus teman-teman, yang itu bulu kasar, dan saya seneng kayak gitu buat pejantan. Nah ini dia yang bon itu teman-teman. Sebentar tak carikan contoh untuk bulu apa ya, kalau saya bilang bulu kapas teman-teman. Kalau bulu kapas saya kurang suka teman-teman, terus terang. Ini dia, sebentar mungkin ini teman-teman, ini kak bulu kapas teman-teman. Untuk pejantan saya loh ya kurang suka teman-teman, tapi untuk lapangan kayak gini saya suka. Ini semi bulu tebal teman-teman. Ini tempatnya Mas Ule, bagus sekali teman-teman. No hoak ini. Nah ini bagus sekali bosku, frame-nya, warna juga bagus. Nah kayak gini, ini buat pejantan rekomendasi, buat main ke lapangan juga rekomendasi teman-teman. Yang ini teman-teman, jadi bisa dua fungsi. Nah ini dia. Oke, ada satu lagi yang awal video tadi, ini juga buat pejantan bagus dan buat lapangan bagus teman-teman. Ini yang awal tadi yang udah ngeriwek, tapi ya ini dia, kalian lihat ini paut jahat teman-teman. Nah ini dia, ini mentalnya udah jadi seperti awal saya tadi bilang, atau yang apa ya, tutorial saya yang mencetak mental preman kayak gini teman-teman. Ini sering dibawa ke pasar dan dia aktif bunyi, dan istilahnya orang gagasan teman-teman, dan mentalnya dengan sendirinya terbentuk teman-teman. Untuk harga kalian bisa WA ke Mas Ule, nanti di bawah deskripsi kalian bisa hubungi sendiri teman-teman. Jadi istilahnya bisa kalian tanya-tanya, ya pasti rekomendasi. Untuk size saya juga rekomendasi. Wah ralat teman-teman, barusan jagongan sama Mas Ule-nya, beliaunya lagi repot ternyata dan nyambat. Dia belum bisa kirim-kirim teman-teman. Ini dia. Raiso kirim tenan, lagi repot. Aduh, padahal ini materinya bagus-bagus teman. Yakin ini bagus-bagus. Tapi
kita hormati, dia lagi repot sekali teman-teman. Nggak bisa kirim bosku. Nanti kalau percaya bisa lewat saya teman-teman. Untuk harga nanti tak WA Mas Sule, saya juga belum tahu. Dia juga masih jagongan sama temen. Ini dia dagangannya teman-teman. Ini tadi ada F1 resminya yang mana? Ini kayaknya yang kuning ini. Nah ini dia, mungkin yang kuning ini teman-teman. Nah ini dia, panjang posturnya. Ini tolnya bagus-bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian para pemula, dan mungkin para senior juga mengamini apa yang saya sampaikan. Yang pasti apa ya, setiap pemain, setiap suhu istilahnya itu juga punya insting masing-masing, punya feeling masing-masing. Mungkin apa yang saya sampaikan itu murni pengetahuan saya sejak saya main kenari teman-teman, sejak saya ternak, sejak saya jadi pengepul, dan sejak saya jadi tukang lomba bosku. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian suka. Saya pamit, wassalam.